Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi program studi manajemen Fakultas Humaniora di Universitas Sabta Mandiri. Pada kali ini kita akan masuk ke pembahasan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan subtopik negara dan sistem politik sebagai pengantar komprehensif. Komprehensif artinya secara menyeluruh dan pemahaman yang setidaknya fundamental. Baik, langsung saja. Jadi pada bagian ini nanti kita akan membahas beberapa poin-poin dasar mengenai pengertian negara dan konstitusi, jenis negara menurut Kelsen, kemudian konstitusi sebagai hukum dasar, sejarah konstitusi Indonesia, sistem konstitusi modern, konsep sistem politik Indonesia, lembaga negara Indonesia, politik kampus sebagai miniatur negara, kemudian studi kasus konstitusi di masyarakat. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian negara dan konstitusi. Jadi akan menjelaskan definisi negara menurut Hans Kelsen sebagai tatanan hukum dan konstitusi sebagai dasar tertinggi negara. Adapun definisi negara menurut Hans Kelsen, Kelsen, negara adalah personifikasi dari tatanan hukum nasional yang esensinya harus dipahami dan dari perspektif hukum, bukan sebagai entitas sosial atau politik. Kemudian fungsi konstitusi ini sebagai norma hukum tertinggi atau grand norm yang menjadi landasan bagi semua peraturan lain dan menjamin legalitas sistem kenegaraan. Kemudian struktur dan kewenangan di sini konstitusi itu menetapkan struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara serta mengatur hubungan kewenangan antar lembaga negara. Kemudian peran sentral hukum, teori ini menegaskan bahwa hukum adalah fondasi utama dalam pembentukan dan operasionalisasi negara, memastikan bahwa semua tindakan negara didasarkan pada kerangka hukum yang sah. Kemudian di sini jenis negara menurut Kelsen dalam konteks menganalisis klasifikasi negara heteronom, autonom, totaliter, dan liberal berdasarkan teori hukum murni Kelsen. Jadi dasar teori Kelsen di sini klasifikasi Kelsen didasarkan pada teori hukum murninya yang membedakan negara berdasarkan tingkat otonomi, kebebasan individu dalam pembentukan hukum. Kemudian negara itu dalam analisis klasifikasinya heteronom dan totaliter itu negara di mana hukum dan kebebasan dibatasi oleh kekuasaan eksternal atau penguasa absolut. Kemudian autonom dan liberal, negara di mana masyarakat secara mandiri membuat hukum dan warga menikmati kebebasan yang luas. Jadi dalam konteks ini relevansinya dalam kehidupan kampus misalnya, sistem autonom atau otonomi terlihat pada kemandirian organisasi mahasiswa, sementara kebebasan akademik mencerminkan prinsip liberal. Kemudian konstitusi sebagai hukum dasar jadi menjelaskan peran konstitusi dalam membatasi kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia. Di sini mempunyai fungsi yang pertama adalah untuk pembatasan kuasa, membatasi pemerintah melalui pemisahan kekuasaan yang terdiri dari 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang tentu saja kita ketahui pada pembahasan perkuliahan sebelumnya, eksekutif tentu saja pemerintah, kemudian legislatif adalah seperti halnya DPR, yudikatif adalah kelembagaan kehakiman seperti MA, MK, pengadilan. Kemudian perlindungan HAM, di sini melindungi hak asasi manusia, warga negara dan dari intervensi kekuasaan. Kemudian jaminan hak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,
Sebagai contoh konkret, memuat 37 hak dasar untuk warga negara. Seperti sebelumnya pernah kita bahas mengenai hak asasi manusia. Dalam 37 hak dasar ini mencakup hak misalnya seperti untuk hidup, kemudian hak-hak lainnya yang diperoleh oleh warga negara. Kemudian ada pula seperti hak atas rasa aman, kemudian bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi misalnya, ataupun hak untuk berpendapat. Kemudian prinsip dasar terkait amandemen yang pertama ada perubahan konstitusi di Indonesia membutuhkan persetujuan dari 2/3 anggota MPR. Kemudian prinsip demokrasi menjadikan landasan utama dalam penyelenggaraan sistem politik nasional. Kemudian rule of law menegaskan supremasi hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan bernegara. Oke, selanjutnya perlu kita ketahui pula mengenai sejarah konstitusi Indonesia. Di sini kita merangkum perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 sejak kemerdekaan hingga 4 kali amandemen dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, tentu saja di era-era reformasi ini. Kemudian perkembangan konstitusi Indonesia itu mencerminkan perjalanan bangsa dan pengesahan awal Undang-Undang Dasar 1945 melalui periode perubahan hingga amandemen besar di era reformasi untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian pada periode awal dan perubahan diketahui yang pertama ada pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPPKI pada 18 Agustus 1945 sehingga menjadi konstitusi pertama kita Indonesia. Kemudian pada masa transisi pernah pula digantikan oleh Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 sebelum kembali berlakunya ke Undang-Undang 1945. Kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden tahun 1959, yakni mengembalikan status Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara secara penuh, dengan tujuan langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas politik dan kesatuan nasional. Kemudian amandemen di era reformasi, di sini terlihat perubahan fundamental atau mendasar maksudnya pada tahun 1999 sampai 2002. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemenkan 4 kali, berkembang dari 37 pasal menjadi 194 pasal untuk menjawab tuntutan demokratisasi. Kemudian penguatan sistem pemerintahan itu memperkuat sistem presidensial, penegakan hak asasi manusia, serta keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Oke, selanjutnya masuk ke sistem konstitusi modern. Di sini kita akan menganalisis karakteristik sistem konstitusi kontemporer atau pada masa ini, zaman sekarang, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi. Karakteristik dan tantangan di sini pertama menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi dengan adaptasi isu-isu digital. Kemudian konstitusi modern merespon isu lingkungan dan ekonomi global secara aktif. Selanjutnya inovasi konstitusional, inovasi dilakukan melalui amandemen dan legislasi turun yang relevan. Kemudian penafsiran progresif dari MK menjadi kunci seperti di Jerman ataupun Ekuador. Kemudian konteks Indonesia ini perlu melibatkan DPR, MK, dan masyarakat untuk inovasi demokratis. Apa contohnya pada masa kini? Kita lihat pada isu-isu sekarang, adanya misalnya gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait rangkap jabatan oleh anggota Polri maupun yang terbaru lagi ada anggota TNI yang menjabat di jabatan sipil. Kemudian sinergi antar lembaga negara dan partisipasi publik menjamin konstitusi yang hidup.
Selanjutnya masuk ke pembahasan konsep sistem politik. Di sini komponen utama dan fungsi dalam sistem politik Indonesia. Pertama adalah partai politik dan pemilu, tentu saja berperan sebagai sarana aspirasi masyarakat dan mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin serta wakil rakyat. Kemudian lembaga negara seperti DPR yang bertugas membuat undang-undang, sementara Presiden memimpin lembaga eksekutif nasional. Kemudian tantangan sistem politik ini adalah meliputi tentu saja yang sungguh masalah yang tiada selesainya seperti korupsi, kemudian ketimpangan pembangunan daerah. Tentu saja ketimpangan di daerah ini juga menjadi PR besar bagi seluruh pimpinan ataupun penguasa hari ini. Kemudian polarisasi politik yang terjadi di tengah masyarakat, terlebih lagi misalnya ada perpecahan-perpecahan pendapat yang menyebabkan tentu saja polarisasi itu semakin meluas. Banyak isu-isu terkini yang sangat membuat perpecahan ya. Misalnya kita memandang dari isu ijazah mantan presiden ke-7 kita, Bapak Jokowi misalnya, ini harus dilihat dari sudut pandang tentu saja dari sudut pandang akademis, ilmiah. Kemudian kita tidak bisa menjadi orang-orang yang terkesan bersumbu pendek ataupun langsung memvonis ataupun menjudgment seseorang salah ataupun paling benar ataupun yang salah. Jadi dalam perkuliahan ini kita akan membuat analisis itu menjadi lebih logis dan mudah dipahami serta tidak keluar dari konteks-konteks yang sebenarnya. Kemudian sistem politik Indonesia ini menganalisis karakteristik sistem politik Indonesia pasca reformasi tentu saja. Kemudian dengan prinsip checks and balance, artinya perlu keseimbangan dalam mengkonfirmasi apa yang terjadi pada isu-isu hari ini. Dasar konseptualnya menurut Sunarto, di sini prinsip trias politika membutuhkan keseimbangan antara legislatif sebagai pengawas, kemudian eksekutif sebagai hak veto, kemudian yudikatif dalam menguji konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian konteks aktual, di sini dilihat situasi politik tahun 2024 sampai 2029 dengan PDIP sebagai partai oposisi tunggal dengan suara 16,72% pada pemilihan presiden kemarin, berpotensi melemahkan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, partisipasi kita khususnya masyarakat dan independensi media menjadi kunci untuk menjaga demokrasi. Jadi kita sebagai masyarakat pun harus melihat apa yang ditampilkan media ataupun isu-isu yang beredar, tentu saja tidak serta-merta langsung menghakimi atau menjustifikasi berita-berita yang belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian relevansi dan partisipasi, di sini prinsip ini relevan dalam skala yang lebih kecil. Sebagai contoh, mahasiswa dapat mengadvokasi transparansi kebijakan kampus melalui diskusi publik sebagai bentuk checks and balance di lingkungan akademik. Oke, kemudian masuk ke bagian lembaga negara Indonesia, dilihat dari struktur ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil amandemennya. Yang pertama ada struktur lembaga, tentu saja 3 cabang kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kemudian meliputi MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung sebagai pilar utama. Kemudian peran dan fungsi DPD, kewenangan terbatas hanya pada RUU terkait otonomi daerah. Kemudian butuhnya penguatan untuk menyeimbangkan peran dengan DPR. Kemudian sistem 2 kamar, di sini penguatan DPD adalah kunci menuju sistem bikameral yang ideal. Apa itu bikameral? Bikameral adalah ya sistem 2 kamar tadi yang fungsinya tentu saja untuk menyeimbangkan sehingga kekuasaan tidak menjadi hanya terpusat kepada satu arah saja. Di sini diharapkan dengan sistem bikameral ini menjadi sebagai representasi mencegah kekuasaan terpusat dan memperkuat mekanisme pengawasan kita dalam proses legislasi. Kemudian wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama reformasi.
Oke, kemudian masuk ke politik kampus sebagai miniatur negara. Di sini memberikan contoh relevansi sistem politik dalam pemilihan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus. Jadi dalam hal ini BEM adalah demokrasi dalam skala kecil. Jadi pemilihan BEM dan organisasi kemahasiswaan di kampus itu mencerminkan sistem politik negara dalam skala yang lebih kecil. Dulu terdapat studi kasus misalnya mengenai independensinya. Diketahui BEM UGM keluar dari aliansi BEM SI, BEM seluruh Indonesia pada tahun 2025 karena intervensi politik menyoroti pentingnya independensi mahasiswa. Kenapa BEM UGM keluar dari BEM SI? Karena protes terhadap kehadiran pejabat dalam politikus dan politikus di Munas dalam musyawarah nasional yang dilaksanakan BEM SI di Padang pada bulan Juli tahun 2025. Di sana ada pejabat dan tokoh politik seperti Ketua Umum Partai Perindo misalnya, kemudian Menpora, Wakil Gubernur Sumbar, Kapolda dan Kepala BIN diundang hadir. BEM UGM menilai kehadiran mereka itu adalah mencederai independensi gerakan mahasiswa. Kemudian kekacauan di Forum Munas itu, BEM UGM menyebut Forum Munas menjadi ruang konflik nilai substantif dan adanya perebutan jabatan. Bahkan ada insiden di sana terjadi kepada 2 mahasiswa yang dilaporkan terluka. Kemudian pernyataan resmi mereka menyebut bahwa BEM KM UGM itu tidak untuk dijual, artinya not for sale, menandakan sikap menolak dalam politik aliansi. Nah, kemudian masuk ke pembahasan. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa peran kunci pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat demokrasi dan mengatasi tantangan kontemporer atau masa kini itu adalah fondasi demokrasi, sehingga pendidikan kewarganegaraan itu membangun kesadaran politik kritis dan keterampilan deliberatif warga negara untuk demokrasi, khususnya para mahasiswa yang tentu saja dalam kehidupannya tidak akan terlepas dari bagaimana kewarganegaraan itu berjalan, entah berkaitan dengan hukum ataupun partisipasinya di dalam berpolitik, entah menjadi wakil rakyat ataupun menjadi pemilih nantinya kan. Jadi kondisi demokrasi di Indonesia ini adalah demokrasi prosedural terus berjalan, menunjukkan adanya kerangka kerja institusional yang berfungsi. Namun terdapat pula tantangan utama menghadapi masalah serius seperti oligarki dan polarisasi berbasis identitas. Kemudian di sini memperkuat ketahanan. Jadi pendidikan kewarganegaraan adalah garis pertahanan strategis untuk memastikan kualitas demokrasi yang substansial. Oke, demikian materi terkait negara dan sistem politik kita di Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.